Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan masih bab tentang kedermawanan. Hadis yang pertama, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fisnatain. Rajulun atahu wa humalan fasallatahu ala halakatihi bil haqqi. Wa rajulun atahu wa hu hikmatan wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Muttafaqun alaih. Jadi ini hadis versi yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bersabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh iri kecuali kepada dua hal. Iri niku haram, tapi khusus kangge perkara loro niki oleh. Yang pertama adalah seorang yang diberi oleh Allah harta, kemudian dia senantiasa menggunakan hartanya ini untuk perkara yang hak, ya. Jadi untuk perkara yang hak, artinya menafkahkan untuk perkara yang hak. Fasallatahu ala halakatihi bi fati awalihi ustadi alaihi bim babi. Ai infaqihi fil haqqi, ya. Jadi menginfakkan di dalam atau dibelanjakan di jalan Allah, di jalan untuk al-haq. Al-haq itu adalah fil qurbi, untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa ta'ati, dan mentaati Allah. Jadi iri boleh. Yang pertama adalah pada orang kaya, yang mana orang kaya ini senantiasa membelanjakan hartanya di dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Infak, sedekah, termasuk memberi nafkah kepada ahli keluarganya yang sekedarnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, rajulun atallahu hikmatan. Yang kedua adalah seorang yang Allah beri kepadanya hikmah, ilmu hikmah, kemudian dia memutuskan perkara dengan ilmu hikmah tadi secara adil. Kemudian wa yu'allimuha, dan mengajarkan ilmu hikmah tadi kepada orang lain. Muttafaqun alaih. Kita boleh iri pada orang ini. Jadi dua perkara.
Sama seperti di dalam fadilah Quran, di dalam hadis yang lain, la hasada fisnatain, tidak boleh iri kecuali dua hal. Di dalam hadis yang lain, rajulun atallahu Quran, adalah orang yang diberi oleh Allah ilmu Al-Quran kemudian mengajarkan kepada orang lain siang dan malam. Yang kedua adalah rajulun atahu malan fatasaddaqa biha, lelaki atau orang yang diberi oleh Allah harta yang banyak, kemudian dia senantiasa bersedekah dengan hartanya tadi. Jadi di dalam hadis yang lain begitu. Kalau hadis ini yang pertama adalah orang yang diberi harta dan dia senantiasa meninfakkan hartanya untuk perkara yang hak, perkara yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua adalah lelaki yang diberi ilmu hikmah. Ini boleh dijelaskan panjang lebar tentang ilmu hikmah. Nah niki sing hikmah niku napa maknane nggih, baleni mawon titik. Hikmah itu di dalam Al-Quran sendiri itu artinya hadis. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Jadi yang pertama ada hikmah, maknanya ada al-hadis, ilmu hadis. Kemudian ada lagi hikmah. Hikmah itu artinya ya apa? Al-Quran dan Sunnah, dua-duanya. Kemudian kalau di dalam Quran sendiri Allah berfirman yu'til hikmata may yasha. Allah memberi hikmah sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang diberi hikmah, maka dia telah diberi kebaikan yang banyak oleh Allah. Ini ilmu hikmah niki, orang kalau sudah diberi hikmah maka dia adalah diberi kebaikan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa niku hikmah? Hikmah itu adalah sikap, nak kula terjemahno nggih. Sikap, perbuatan, ucapan atau apa saja yang menyebabkan dengan ucapan perbuatan itu menyebabkan dia ini memberikan keputusan yang sangat tepat pada waktu yang tepat. Kenapa? Karena hikmah itu langsung dibimbing oleh Allah. Mulane ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kadang ilmu hikmah ini Pak, keputusan itu bertentangan dengan nafsu, bertentangan dengan keadaan, tapi justru membawa kebaikan. Beberapa kali waktu lalu pun kula sampai nih, contoh nih sikap hikmahnya Nabi ketika Nabi itu hijrah ke Taif, dilempari batu, malaikat sudah menawarkan untuk menghancurkan kampung Taif, tapi oleh Nabi ditolak. Jadi Nabi membaca ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk fa in taghfir lahum wa innaka antal azizul hakim. Apabila engkau siksa mereka, ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu juga. Apabila engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau maha menang. Azizun hakim, lagi maha bijaksana. Niku keputusan yang luar biasa. Dan hikmahnya luar biasa Pak. Kebaikan dari sikap hikmah yang diilhamkan oleh Allah ini luar biasa. Ternyata justru di akhir-akhir Nabi di Madinah, orang Taif itu semua masuk Islam. Dan bahkan nggak hanya masuk Islam, orang Taif itulah yang berdakwah sampai di seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Ada namanya suku Saqif ya, Bani Saqif. Itulah yang salah satu suku itulah yang berdakwah ke Indonesia. Akhirnya kita jadi mayoritas Muslim.
Banyu Sakif, nak tenggene Indonesia jadinya As-Saqaf, jadinya As-Segaf. Jadi ini wong-wong Arab As-Segaf niku asline saking Thaif. Niku Pak, kita bayangno nek Kanjeng Nabi dulu mengambil sikap menerima tawarannya malaikat ya, yang menjaga Jibril, ya malaikat Jibril yang menawarkan, malaikat-malaikat menawarkan, dihancurkan semua. Wallahu alam, kita nggak tahu ini isik nyembah kayu, nyembah watu mungkin. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini rahmatnya Allah. Jadi satu keputusan yang tepat di saat yang tepat dan dampak kebaikannya ila yaumil qiyamah. Itulah namanya hikmah. Ini yang hampir hilang di umat ini hari ini. Jadi ilmu hikmah hilang. Pun tapi ya sebetulnya bisa dipelajari karena sama sumbernya hikmah itu ada dalam Quran. Sikap-sikap hikmah ya sudah diberikan oleh Allah, diberi contoh oleh Allah di dalam Quran. Makanya ada yang menerjemahkan hikmah itu Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena memang sumber hikmah, sumber teladan hikmah ada dalam Quran. Nah, kalau ada orang yang diberikan ilmu hikmah semacam ini, sama diberikan harta kemudian dia senantiasa dermawan menyedekahkan hartanya, kepada dua orang inilah kita boleh iri. Tapi makna iri di sini bukan makna iri, tapi maknanya ghibthah ini. Wa maknahu yang bagi Allah yughbata ahadun illa ihdahatainil khoslataini. Yakni artinya tidak boleh kita ini memiliki sifat iri sedikit pun kecuali atas dua perkara ini. Maknanya ghibthah, ghibthah itu berlomba-lomba maknanya, nggih. Lain antara ghibthah. Kalau orang iri itu biasanya apa? Ingin orang yang diberi nikmat itu nikmatnya hilang, itu iri. Tonggone tuku sepeda motor nyar, atine muga-muga sepeda motore dicolong wong. Nah, niki jenenge wong iri. Dongane mau elek. Bahkan nggih niku apa-napa namine orang yang iri seperti itu. Dia pengen nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain itu hilang, baik nikmat itu dia mendapatkan manfaat atau tidak. Nikulah wong iri. Niku mutlak haram. Tapi kalau ghibthah ini ndak. Enak wong sugih kok loman men, aku kok pengen ya kaya wong kuwi. Ora pengen iki sifat lomane ilang mboten. Tapi pengen aku melok loman. Sing sitoke nggih ngoten, wong kok bijaksana sekali ilmunya. Setiap memberi keputusan kok tepat sekali. Setiap keputusannya menyebabkan orang berdamai di antara dua kelompok yang berseteru. Niku ciri wong hikmah ngoten, Pak. Wong hikmah ini ucapan perbuatannya itu mendinginkan suasana. Itu orang ahli hikmah. Ora tambah manas-manasi. Enek wong kok duwe ilmu ngene iki, aku pengen. Nah, ngoten niku, Pak. Pengen ini itu dia tidak ingin orang yang diberi ilmu hikmah tadi hilang ilmunya, tidak. Dia pengen menyontoh. Itulah namanya ghibthah. Nah, ghibthah sifat seperti itu dianjurkan di dalam agama. Tenggene Quran wa fidzalika falyatanafasil mutanafisun, atas perkara agama. Marilah kita berlomba-lombalah orang yang berlomba-lomba. Kita disuruh lomba-lomba, Pak, di dalam mengamalkan agama. Perintahnya Allah begitu. Lombane mboten lomba koyo sing kula critakne wingi ya. Ha iki lombane lomba napa niku? Macam-macam, lari, bal-balan. Lomba sedekah. Lombane lomba sedekah, lomba disi-disian ning masjid. Nggih. Nah, sahabat biyen lombane ngoten, Pak. Sampai ajeng budal Jumatan niku nggawa obor. Budal Jumatan nggawa obor.
Sahabat riyen ngoten lomba-lombane. Enten budal teng masjid langkahe dipendek-pendekkan. Lomba-lomba kali koncone. Semangat. Lomba-lomba sedekah. Sayyidina infak di jalan Allah. Sayyidina Umar teko teng kene Kanjeng Nabi ditangleti, apa sing mbok gawa? Separuh harta ya Rasulullah. Abu Bakar dugi ditangleti kali Kanjeng Nabi. Apa yang kamu tinggalkan? Loh. Nah kan Sayyidina Umar ditakoki apa sing mbok gawa? Tapi Sayyidina Abu Bakar ditakoki apa sing mbok tinggalno? Di Abu Bakar matur sing kula tinggalaken Gusti Allah lan Rasule. Kabeh bondone diinfakno. Itulah sifat sahabat, senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan dalam situasi apapun. Ini yang hilang Pak pada umat hari ini. Nah saat ini mboten lomba-lomba apa? Lomba-lomba nyacat. Saiki sarwa salah Pak, nek wong sedekah akeh ngono, cek sombongi. Lah ngono iki. Lomba-lomba nyacat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Iki sedekah ya akeh men paling pencitraan. Paling pencitraan. Walah wis serba salah kan. Nah, ancen kalau biasanya orang nggak biasa nih ujuk-ujuk biasa lah niku. Itu memang menyebabkan image yang tidak baik. Tapi kalau memang sudah menjadi kebiasaan karakter, maka itu orang-orang pun akan menilai positif begitu. Tapi siapa yang tahu? Orang tidak tahu. Pun wa anhu qala, dari Ibnu Mas'ud juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukum malan warisihi ahabbu ilaihi mimalihi. Qalu ya Rasulullah ma min ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Qala fa inna malahu ma qaddama wa mala warisihi ma akhara. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, Rasulullah SAW sabda, siapa di antara kalian yang harta warisnya lebih disukai daripada hartanya sendiri? Maka sahabat menjawab, enggak ada ya Rasulullah di antara kita yang lebih menyukai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya harta dia sendiri adalah apa yang telah dulu dia pakai, yang dia sudah infakkan, yang dia sudah sedekahkan, itulah hartanya sendiri. Sedangkan harta yang engkau tinggalkan itu adalah harta untuk ahli waris kalian. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Niki umumnya nggih ngoten. Awake dhewe luwih seneng bondone wong daripada bondone dhewe. Luwih seneng bondone sing diwarisno daripada bondone dhewe. Bondo sing disimpen niku dene dudu bondone sampean. Niku bondone ahli waris. Tapi aneh sing luwih disenengi tambah bondone ahli waris atau bondone wong liya sing disenengi diitung. Depositiku wis pira ning gone bank. Iki aku wis tuku properti. Tabunganku sakniki berupa properti. Tuku apartemen, tuku seperti itu. Tabungannya berupa apa? Mobil mewah. Itu semua yang dibangga-banggakan kemana-mana. Nak mati? Iya kan, tidak ada satupun yang jadi miliknya. Harta dia sendiri adalah yang dia telah pakai dan itu telah usang. Makanan yang telah dia makan dan sudah habis.
Hakikat harta kita sendiri adalah yang telah kita sedekahkan, kita infakkan. Itulah harta kita sendiri yang pasti akan kita panen selama-lamanya apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kebalik, Pak. Mestinya kita lebih suka harta itu kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya nak wis tuwek, Pak, katene awake dhewe katene mati. Lho enom ya arep mati kok padha ae. Nak wis tuwa katene mati pun bondo nak perlu wis di sedekahne diinfakno ngoten mawon. Diwehno anake. Wong tua karek nganggo sak cukupe mawon. Kok nak mati blas gak nggawa bondo. Hisabe ringan, insyaallah. Abah kula riyen ngoten meninggal, sudah dikasihkan semua, dihibahkan dihibahkan kepada anak-anaknya, sebagian untuk masjid, sebagian begitu. Masya Allah. Ketika wafat, tubuh beliau ringan sekali, kayak kapas. Saya kaget itu ngangkat jenazah beliau seperti kapas. Wallahu a'lam, apakah ini termasuk indikasi hisabnya dibebaskan oleh Allah? Karena ketika wafat sama sekali sudah tidak ada tinggalan warisan sama sekali. Nah itu, Pak, makanya wong tuwa wis gak usah mikir aneh-aneh, mikire mempersiapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cok mikir golek seneng-seneng ning donya, Pak. Wis gak wayahe. Gak wayahe. Golek seneng teng kene akhirat. Berlomba-lomba. Pun berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa Adi bin Hatim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqun nar walau bi syiqqi tamratin, muttafaqun alaih. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakutlah kamu kepada api neraka walaupun dengan cara bersedekah separuh biji kurma. Muttafaqun alaih. Niki Pak perintahin Nabi, wedya sira marang geni neraka walaupun sedekah dengan separuh biji kurma. Niki nak guru kula niki Kiai Lutfi niku dawuhne niki Allah yarhamu. Jadi hadis niki perintah kepada orang-orang miskin, bukan untuk orang kaya. Nah wong sugih separuh biji kurma, nyodakone separuh biji kurma itu medit, duwite em-eman. Sedekah wae mung separuh biji kurma, medit niki. Niki wong melarat, mboten duwe duit, wis dalam keadaan posisi tidak punya duit, masih bisa bersedekah. Enten wong, Pak, wingi mun kula critane, sedekah 10.000. Duwe duit 20.000 disedekahne 10.000. Enten wong duwe duit sak M, sedekahe sak yuta. Maka sedekah 1 juta dibandingkan sedekah 10.000, nilainya di hadapan Allah lebih tinggi sedekah 10.000. Soale 10.000 niki separone bondone mung 20.000. Sing sak miliar, sak juta niki masih 1/1000. Welas adoh. Mulane kita itu dalam posisi apapun diperintahkan oleh Allah untuk bersedekah. Niku enten cerita teng kene hadis ceritane enten wong katene mati, ujuk-ujuk ngomong andaikan yang baru, andaikan yang lebih jauh, andaikan semuanya. Arep mati muni ngoten, andaikan lebih jauh, andaikan yang baru, andaikan semuanya. Ngoten. Akhirnya meninggal. Ditangkletne teng Kanjeng Nabi niki wong kok arep
mati ngomong ngeten iki ya napa. Akhirnya dipun critane andekan yang baru. Critane enten wong napa niku bengi-bengi pas musim dingin sing wadem jumadahan enten wong totok-totok lawang wong kademen tuan kula kasrepen kula pengin napa niku klambi kanggo nganggetne tubuh. Lah wong niku teng griya duwe jaket loro. Sing sitok anyar, sing sitok lawas. Ditimbang-timbang isi tak wehne sing anyar apa sing lawas. Anyar lawas, anyar lawas. Akhire sing lawas diwehno. Kajenge sedo dituduhne Pak ganjarane nyodakone sing perkara sing anyar. Wih. Dibandingno karo sing lawas. Akhirnya menyesal Pak, umpama mbiyen sing tak wehne sing anyar. Lah niki Pak makane teng kene Quran Gusti Allah dawuhne Gusti Allah dawuhne napa niku tidak sampai pada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaktian yang sempurna sebelum menginfakkan apa yang kamu paling cintai. Niku ngoten. Mulane besok wong sing loman-loman niku mawon menyesal apa meneh sing medhit tambah getun powol niku sing duwe aset pirang-pirang ning dinding nggon kating telecek niku masyaallah menyesal ngoten niku andekan yang baru andekan semuanya napa nggih ngoten suwijine dina enten wong njaluk mlebu ning omahe wong keluwen tuan kula keluwen tuan jenengan sukani tedanan. Wong niku duwe bondo ning omahe karek roti, Pak. Roti sak keping situk. Akhire dia mikir tak wehne kabeh apa. Akhire kare mikir-mikir ngoten akhire wis diparo wae didum. Begitu dum loro akhire sing nggih monggo. Sing separo disukani, sing separo nggih awake dhewe. Dituduhne ganjarane Masya Allah sedekah separuh roti ganjarane kaya ngene langsung menyesal andekan semuanya ngoten Pak mulane niki Pak sedekah makane wong bondo niku sing ditinggal nih menyesal nanti Pak menyesal mulane aja gaya-gaya sakniki bondo kula akeh nanti menyesal. Masya Allah sing sitoe andekan lebih jauh niki enten wong budal teng masjid dituntun gak patek jejeg dituntun roh nuntun ganjarane wong nang masjid niku luar biasa andekan lebih jauh lagi mulane niku Pak siapa saja ini tidak hanya menuntun ke masjid semua menuntun kepada jalan kebaikan maka ganjarannya sangat-sangat besar. Nah iki mboten namung nonton sakniki nonton ya naik pengajian ya dijak nggo mobil ya apa-apa. Nah perlu dihampirne warung dhisik lah ngono ayo ngaji bareng ngono dihampirne warung dhisik ngoten lek nonton cek gak menyesal dan Masya Allah maka dari itu Pak niki takutlah kamu kepada api neraka walaupun sedekah dengan separuh biji kurma dalam posisi apapun marilah kita senantiasa memberi kalau bolak-balik pun ngomong memberi ojo njaluk ya iku lho bangsa niki bakal menjadi bangsa yang terhormat kalau
kebiasaan memberi itu tumbuh di bangsa ini. Tapi nak kebiasaan ini kebiasaan ngemis, siap-siap bangsa ini menjadi bangsa yang rendah, bangsa yang hina. Makanya wis banyak memberi. Wingi pun kula sampai ini bolak-balik tingene bab sadurunge. Masyaallah. Nggih. Wong nak memberi, masyaallah, itu akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun faqala la. Jadi Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika diminta oleh siapapun tentang sesuatu apapun, maka Rasul tidak pernah menjawab tidak. Niki lho Pak. Kanjeng Nabi niku nek dijaluki apa mawon, mboten pernah Kanjeng Nabi ngomong gak, aku gak duwe. Masya Allah. Jadi gak, aku gak duwe. Niki Pak sing abot Pak. Masya Allah. Ada jaluk utangan ngono. Masya Allah. Piye ngeten iki Pak? Padahal ya duwe dhuwit, terus ngaku gak duwe ya apa? Soale ndelok wonge prejengane gak mungkin bayar iki. Nggih, pokoknya aja sampai ngomong pulang dengan tangan kosong lah siapapun yang datang ke kita. Walaupun tidak sesuai yang diminta. Usahakan wa amasaila fala tanhar. Nah, orang yang meminta-minta janganlah kamu bentak, janganlah kamu usir, janganlah kamu hardik mereka orang yang minta. Kalau orang datang ke tempat kita minta, jangan dibiarkan pulang dalam keadaan kosong. Tapi Bapak, untuk diri kita ingin pun kita sampaikan, jangan sekali-kali kita minta kepada apapun, kepada siapapun. Nabi sudah menggaransi, siapa yang mau berbaiat kepadaku untuk tidak meminta kepada siapapun, langsung sahabat mengatakan saya ya Rasulullah. Maka langsung Nabi katakan, Nabi akan berjanji memberikan surga, Allah memberikan surga. Jawabannya gampang, nak pengen mlebu surga gak usah njaluk siapapun, nanti kita akan mudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Tetapi kalau ada orang minta kepada kita, jangan biarkan pulang dengan tangan kosong. Kasih dia apa yang kita miliki dari rezeki yang diberikan oleh Allah pada kita, kita kasih. Masya Allah. Nggih. Kadang-kadang Pak Dewi niku, masya Allah, ngewehi karo grundel. Lah ini dilatih Pak. Memang pertama grundel, dilatih mawon, kok suwe-suwe grundele ilang. Ya niku. Kadang sing mboten anu niku tenggene ati niku. Ate lagi mandek sedilu wis kena parkir. Grundel awak dhewe. Alah iki wong ora iki ya embong dudu embongmu. Cucuk diprit di parkir, masya Allah. Ngoten niku. Pun diniati sedekah mawon. Diniati sedekah mawon cek ikhlas. Nah, perlu ono 10.000. Tapi gak katene. Pun. Jadi jangan biarkan dalam keadaan kosong. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi tidak pernah menolak pemberi orang yang meminta kepada beliau, pasti diberi oleh Nabi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalfa wa yaqulu al-akharu Allahumma ati mumsikan talafa. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah
di suatu hari dibagi setiap hamba kecuali ada 2 orang malaikat, ya. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, tidak ada setiap hari bersama setiap orang itu 2 orang malaikat. Yang zilani, yang keduanya turun. Jadi setiap yusbihu ada yang bermakna pagi, Pak. Setiap pagi hari ada 2 orang malaikat diturunkan oleh Allah. Kemudian 2 orang malaikat itu berdoa satu dengan yang lain, gantian sing donga. Malaikat pertama donga, Allahumma ati munfiqan khalfa, berikan ya Allah, berikanlah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya khalfa, ganti. Niku malaikate donga ngoten, terus diamini karo malaikat situ. Dongane ya Allah, Allahumma ati munfiqan khalfa, munfiqan khalfa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang senantiasa menginfakkan hartanya dengan pengganti, diganti oleh Allah pasti. Yang lain berdoa, Allahumma ati mumsikan talfa, ya Allah, berikanlah orang yang mumsikan. Mumsikan niku artinya gegem, Pak. Bahasa Arab podo, Pak. Wong medit niku koyok petinju, niku bahasa Arab ya podo, mumsikan, gegem. Mulane nak wong medit iki mung koyo petinju niku, ning ndi digegem mawon. Niku tibae dalam istilah Arab ya podo. Banyak, Pak, istilah-istilah Indonesia dengan istilah-istilah Arab hampir sama, tapi ada yang bertolak belakang. Contoh nak ning Indonesia panjang tangan nih artinya nyolongan. Nak teng Arab panjang tangan niku artinya seneng sedekah. Wong iku kok panjang tangan nih, oh demen sedekah. Lah niki hati-hati nggih, istilah niku kadang-kadang antar negara artinya berbeda. Nggih. Wingi nak ning mriki nak matur nuwun ya padha-padha. Nak ning Jepang mboten, Pak. Matur nuwun ya gak, mboten, Pak. Jawabe gak. Nak ning Jepang ngoten, Pak, jawabe gak. Arigato iye ngoten. Matur nuwun oh gak. Lho kok ngono nggih? Gak maksudnya oh gak napa? Wis to iku jasa, iku bukan jasa. Aku urung iso berbuat kebaikan kepadamu. Lho dimatur nuwuni ngoten niku lho, Pak. Itu dijawab ini kebaikan ini tidak seberapa. Ya. Niku ngoten. Makanya tiap daerah istilah-istilah itu berbeda. Hati-hati. Hati-hati. Nggih. Niku dua orang malaikat tadi seperti itu senantiasa berdoa kepada Allah. Makanya jangan khawatir kalau kita senantiasa infak, maka malaikat senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sapa sing gegem yaitu didoakan semoga Allah memberi kehancuran, kerusakan. Talafa itu kehancuran, kerusakan. Wong nak medit, Pak, pun dijamin uripe niku bakal rusak. Orang kalau bakhil itu hidupnya akan rusak. Rusak ndak tahu apa, kadang yang rusak hartanya, kadang yang rusak keluarganya. Apa kalau orang bakhil hidupnya jauh dari barokah? Soalnya tenggene Quran ngoten dawuh, Pak. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Sapa wonge uripe takwa, a'ta sering wehi. Wong niki nek sering wehi terus hidupnya takwa, ujung rambut ujung kaki lahir batin ikut Allah dan Rasulnya, hidupnya penuh dengan ketakwaan pada Allah. Fasanu yassiruhu lil yusra, perkara yang mudah akan semakin dibuat mudah oleh Allah. Urusannya digawe gampang karo Gusti Allah. Termasuk urusan corona nih digampang nih karo Gusti Allah.
kalau kita sering memberi hidup kita takwa. Masya Allah. Sewali Pak, wa amma membakhila, siapa yang hidupnya bakhil, medit, gegem, gak gelem nguwehi wong, aja meneh kok nguwehi mesem gak gelem. Karena paling titik sedekah niku mesem. Nggih. Tabassamuka biwajhi akhika sedaqatun, senyummu pada saudaramu itu sedekah. Mulane sedekah paling enteng niku Pak, mesem. Petuk kancane mbok mesem mbok ya. Oh, mecucu kaya lara untu. Mesem. Nggih. Kali bojone nggih ngeten, kali bojone masa suami datang iku lho. Mau kaya lara untu, mecucu mau, masyaallah. Ngoten. Suami nggih ngeten, istri karo ibune ya sing mesam-mesem ngono lah. Aja mung semar, mesam-mesem ning jero kamar. Ning jero kamar, ning jaba kamar nggih mesem. Niku sedekah niku. Mulane paling enak sedekah niku mesem. Pun ning ndi mesem mawon. Gak duwe duit ya mesem. Aja mecucu mawon pun. Mboten penak kok wong niku nek mecucu mawon. Niku kula sampene lho, niki nek jarine ahli kedokteran, Pak. Nek wong niku mecucu mawon, ngoten niku marai penyakiten. Imunitas kita akan turun. Soalnya napa atine kemrungsung. Pokoke nek wong sifate iri, niki marai jantung koroner jarine. Nek wong kali uripe iri niku jadi memudahkan untuk kena jantung koroner. Ha niki wae. Nek wong gak gelem mesem, ngamukan, lah ngeten niki bahaya. Marai nyedeki stroke jarine ngoten. Niki jan terbukti memang secara ilmiah, Pak. Ternyata pola makan sama kakean pola itu. Pengaruh terhadap kesehatan itu yang paling buruk adalah kakean pola. Pola makan itu hanya 30% ya. Kemudian 60% itu kakean pola. Mulane pun urip niku los mawon. Los mawon. Gak duwe dhuwit pasrah karo Gusti Allah. Diireni karo wong, difitnah karo wong, balas dengan kebaikan. Pun urip ngeten iki pun penak, Pak. Ning ndi-ndi gak ana musuh. Jangan dianggap orang lain musuh, Pak. Bahkan orang yang musuhi kita jangan dibalas dengan permusuhan, tapi balaslah dengan kebaikan. Itfa billati hiya ahsan, balaslah dengan kebaikan. Walaupun kamu dimusuhi. Kanjeng Nabi wau diwantemi watu, dilempar tai unta, didoni, tapi dibalas dengan kebaikan, didoakan supaya mendapat hidayah. Niku ngoten, Pak. Orang yang semacam inilah, Masya Allah, orang-orang yang diridhai oleh Allah. Hidup itu enak. Wong urip ning ndi ra enak niku soalé napa? Oke musuhe. Napa oke musuhe? Soalé ya awakmu dhewe yang membuat permusuhan dengan mereka. Akibatnya kamu banyak musuh. Bun. Jadi kalau kita ini mengabdi sungguh-sungguh, fokus kita jangan fokus pada makhluk, fokusnya kepada Allah. Nah, fokus kepada Allah, kita akan menjadi kekasih Allah. Nah, jadi kekasih Allah penak, Pak. Nanti Allah akan memberi pengumuman di langit sana. Wahai sekalian para malaikat, aku mencintai kekasihku si fulan yang lagi duduk di musola at-tasrif. Wah, pengumuman ini ngoten. Wah, begitu Gusti Allah ngumum ning ngoten niku di langit. Seluruh malaikat di langit itu langsung, Pak, memberi pengumuman untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah.
Begitu orang penduduk langit ini mengumumkan bahwa seluruh penduduk langit ini mencintai si fulan, maka seluruh penduduk bumi akhirnya mencintai si fulan. Orang ini akhirnya dicintai oleh seluruh penduduk bumi. Ini innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'aluhumur rahmanu wudda. Ini terjemahannya itu. Orang yang beriman dan amal soleh menjadi kekasihnya Allah, Allah akan jadikan sayaj'aluhumur rahmanu wudda, seluruh makhluk berkasih sayang kepadanya. Mulane kono ning ndi musuhmu akeh, tandane hubunganmu dengan Allah kurang. Perbaikilah hubungan kamu kepada Allah, fokusnya kepada Allah. Wong niku nak fokus pada Allah niku enak. Ya nek wong jujuk teko ngwampleng jedier ngoten nggih. Niku orang ngamuk Pak, ora emosi. Soalnya fokusnya mboten ke orang itu, tapi fokusnya kepada Allah. Iki berarti Gusti Allah ngirim wong iki dikon ngamplengi aku. Wis aku ikhlas, gak tak bales. Nak perlu diwehi hadiah. Oh niki monggo matur suwun. Matur suwun sampean kampleng ngono. Li kampleng kok matur suwun. Nggih, artine napa? Mungkin aku mbiyen pernah ngamplengi wong. Aku gak sengaja, saiki wis dibales ning donya. Soalnya fokusnya kepada Allah. Awake dhewe mulih jujuk dioring-oring karo bojone dhewe. Gak usah dibales moring. Dibales guyu ae mesem ngoten mawon. Gak usah dibales moring. Soalnya napa? Bojoku muring iki sing gawe Gusti Allah. Sing gawe Allah. Oh berarti muring no, aku biyen mungkin pernah muring kaya ngene iki. Saiki wis diwales ning donya. Alhamdulillah, besok ning akhirat wis lunas. Gak sida muring. Ngoten Pak. Mulane urip ngeten iki wis powen ampun. Imunitasnya akan naik. Lho Pak, lah ngene wong Islam gak duwe wibawa. Enek wektune dhewe. Enten wektune dhewe. Nah misalkan mereka menyerang dan membahayakan kita, ya kita siap Pak, maju. Jangan lemah. Jadi Gusti Allah ngene Quran, Gusti Allah nggih merintahne kok. Merintahne. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kan ngoten. Nah diserang karo wong kafir, ya kita angkat senjata, hadapi mereka. Itu begitu. Pun. Maka kita mesti berpegang teguh dengan apa yang difirmankan Allah dan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi wa anhu wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala anfiq yunfaq alaik. Jadi Allah berfirman di dalam hadis qudsi, infakkanlah harta kalian, yunfaq alaik, Allah akan mengganti, Allah ganti akan memberikan kepada kamu. Kalau kita infak kepada makhluknya Allah, Allah akan senantiasa menjamin kebutuhan kita. Makanya jangan khawatir, teng seluruh dunia Pak, tidak ada orang yang sedekah pulang dengan tangan kosong, pasti diberi oleh Allah. Termasuk orang kafir Pak. Orang kafir niku nak dia itu berbuat baik di dunia dengan cara memberi ini, ternyata diberi keberkahan orang kafir kehidupannya. Digampang nih kali Gusti Allah. Gini ku wau Pak. Nak wong ni wa membakhila, sapa wonge bakhil, wastaghna, dan hidupnya itu dia merumangsa gak butuh karo Gusti Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia membohongkan firman-firman Allah. Fasanu yassiruhu lil usra, perkara yang gampang digawe ruwet kali Gusti Allah. Loh, barang gampang dadi ruwet. Soale napa? Nomor siji bakhil,
gegem, gak gelem weweh karo wong. Bahkan pikirane cari keuntungan sendiri-sendiri. Niku Pak bakhil gegem, tidak meyakini dawuh Gusti Allah, tidak butuh kepada Allah. Akhirnya Pak perkara yang gampang dadi ini Pak negarane dhewe ngeten iki Pak. Jane perkarane niku gampang tapi dadi ruwet gak karo-karuan, entek dana pirang-pirang M. Jelek ketek gak dilakoni. Enten program ngoten niku Pak, syarat-syarat. Engko ganti pimpinan, ganti ukara. Ganti pimpinan, ganti ukara meneh. Akhirnya enggak berkah Pak. Sudah habis bermiliar-miliar bahkan triliun tapi nol, tidak ada habisnya, tidak ada dapat apa-apa. Manfaat negara ya gak ono, manfaat untuk rakyat juga tidak ada. Berapa triliun uang yang seperti ini di negeri kita, gak barokah. Kenapa? Karena yaitu tadi bakhila. Masing-masing orang mikirnya bukan untuk memberi manfaat kepada orang lain, masing-masing orang pikirannya bagaimana untung dewe-dewe. Niki Pak, gampang mawon aspal niku Pak. Aspal niku kan jane nek sesuai dengan spesifikasi kan mesinnya awet digawe gak awet. Ya ngoten niku Pak. Kenapa gak awet? Aku pengen untung. Oke. Contoh sederhana begitu. Akibatnya negeri ini tidak barokah. Delok nang Jepang Pak, wong kafir. Dia satu kata saja. Dia tidak bakhil. Walaupun dia masih merasa gak butuh karo Gusti Allah. Tapi satu tok gak bakhil. Gak percaya ya karo Gusti Allah. 2 poin di belakangnya dihilangkan sama orang Jepang. Dia hanya kata-kata tidak bakhil itu aja. Ternyata barokahnya luar biasa. Mereka sampean ning kono gak enek wong ribet golek kerjaan. Kerjaane luwih akeh daripada wonge, Pak. Kurang-kurang, Pak. Katanya mbet gawe ini kurang-kurang. Coba teng mriki, Pak. Wonge karo gaweane oke wonge. Akhirnya bingung golek gawean ngalor ngidul. Masyaallah. Pokoke nek teng mriki teng Jepang wong gelem obah titik ngoten mawon duit wis pirang-pirang. Wong buruh korah-korah. Kula melok buruh korah-korah pisan mriki. Korah-korah nang ngene restoran, nang hotel. Kula melok korah-korah Pak pisan. Dijak kali kanca kula. Sak jam niku kula dibayar piro niku? Sekitar 80.000 1 jam. Korah-korah mau isik-isik ngoten. Isik. Lha niki lho ini sing bilas pun mesin. Mau buka anu langsung lebu mesin. Sak jam 80.000. Kerja 5 jam wis kareng ngepingno. 400.000 5 jam. Mong goro-goro. Lha niku Pak. Lho Pak ning kono Kak ya larang. Ya betul kebutuhan mahal. Tapi kalau minimum Pak, kerja 1 jam tuh bisa untuk makan 1 hari untuk gaya hidup minimum. 1 jam iso tinggi mangan sedino. Niku barokah ya Pak. Gara-garanya apa? Ya itu tadi orang-orang itu mikirnya itu mikir memberi manfaat kepada orang lain. Satu kata saja dari firman-Nya Allah, walaupun kata yang di belakang itu gak dilakoni, itu sudah ditambahkan keberkahan oleh Allah. Dah nih ya nak kabeh dilakoni, gak karo-karuan. Ning gone negarane dhewe wali aneh. Wabeh mikire ya apa aku untung, ya apa aku untung, ya apa aku untung, akibate
urusane sing gampang tambah ruwet, gak ono hasilnya, dan hasilnya berupa hasil-hasil fiktif. Niki hasilnya fiktif Pak di negeri kita, karena ya itu demi untuk ya pun ngoten mawon, kok tambah ruwet ceritane. Yang jelas pun yang penting kita rubah, nggak usah ngomong siapa-siapa, kita rubah dari diri kita, biasakan diri kita untuk senantiasa memberi kebaikan-kebaikan kepada siapapun. Insya Allah kalau kita memberi kebaikan, kita akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak gak iso sedekah, minum ya mesem, nggih, nyenengne wong, aja sampai nyusahne wong liya. Mas yo enek nyun sewu di tengah jalan, enek duri sing krehno. Imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan dari jalan, itu termasuk cabang dari iman. Iman ada 70 tingkat. Tingkat yang paling rendah membuang sesuatu yang menghalangi di jalan. Mane nek enek wong ketok arep ngangkat kok abot, ya jenengan rewangi. Kemana saja mikirnya bagaimana saya berbuat baik. Nanti kebaikan itu akan terdistribusi kemana-mana. Kita siap untuk susah, untuk kebaikan. Hari ini kita mikirnya urung-urung Pak, kerja urung, aku bayarannya piro. Kerja urung wis tak kok bayaran. Makanya kita upayakan kita berbuat yang terbaik untuk kebaikan dan senantiasa memberi manfaat kepada orang lain, maka nanti hidup kita akan dimudahkan oleh Allah. Ruwet-ruwet kita ini akan dijadikan mudah oleh Allah. Nggih, ngoten mawon. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita sehingga kita senantiasa berbuat kebaikan dan kita senantiasa berlomba-lomba untuk mengamalkan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masalah-masalah kita akan diselesaikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Pun kata nawon, ada yang benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.